Jadi yang kedua adalah populasi ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini mau berangkat ya, mau berburu sedan tahun 90-an. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang sedan tahun 90-an atau tahun 2000-an, ada beberapa tips yang harus kita perhatikan. Nah, nanti akan kita lihat ya kondisinya, akan kita sharing bagaimana caranya kita memilih sedan yang memang usianya sudah cukup tua ya. Tahun 90-an tuh ya sekitar udah 20-an tahun ya, jadi udah 20 tahunan lebih. Jadi tips untuk membeli sedan yang usianya sudah 20 tahunan lebih. Sekarang kita untuk let's go pemberangkatan. Let's go untuk berangkat sekarang ini. Pelan-pelan saja. Nah ini ya, kita akan ngecek sedan. Jadi untuk membeli mobil sedan yang usianya sudah 20-an tahun atau mungkin lebih ya, jadi ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lokasi atau tempat kita tinggal ya. Jadi lokasi atau tempat kita tinggal di kota atau di perkampungan atau di kota dekat dengan desa, atau kita tinggal di desa dekat dengan kota. Nah itu kenapa kok kita harus lihat lokasi di mana tempat kita tinggal. Yang pertama adalah kondisi jalan ya kan. Yang kedua adalah untuk kemudahan kita nantinya memperoleh spare part ya kan, untuk memperoleh spare part. Karena maklum, mobil yang sudah usianya 20 tahun itu tidak semua toko onderdil itu kadang-kadang menyiapkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah populasi. Jadi yang kedua adalah populasi ya kan. Jadi populasi kendaraan itu banyak atau tidak di daerah kita, atau di kota kita, atau di kampung kita. Jadi kita bisa lihat yaitu dengan cara kita cek kendaraan yang hilir mudik di sekitaran jalan kita, di sekitaran lokasi kita, di sekitaran wilayah kita. Nah kita cek populasinya itu banyak atau tidak. Nah itu adalah kalau banyak biasanya otomatis toko-toko spare part dia akan menyiapkan untuk onderdilnya ya kan, untuk spare part mobil sedan tersebut. Tapi kalau dikit ya biasanya ada, cuman kadang-kadang dia stoknya tidak banyak. Itu ya, jadi populasinya juga harus kita cek kira-kira di tempat kita itu demennya mobil sedan yang model bagaimana. Nah itu ya, untuk nantinya kalau seandainya untuk perawatannya kita biar tidak susah untuk mencari spare partnya. Yang nomor 3 atau yang berikutnya adalah merek ya, brand atau merek. Nah sebenarnya ini juga tergantung selera ya kan, tergantung selera, tergantung keinginan lah ya kan. Jadi ya kalau brandnya itu memang sudah brand-brand merek-merek yang terkenal, itu ya biasanya untuk spare partnya itu bisa kanibal lah, kadang-kadang kan bisa spare part yang satunya dengan yang satunya kan gitu kan, dengan nama mobil satunya dengan nama mobil satunya bisa sama. Contohnya kalau mungkin kita beli dan Esteem, nah itu mungkin bisa sama dengan punya Forza, bisa sama dengan Elina ya kan, Elina itu kan bisa sama dengan punya Carry. Nah itu mungkin untuk brandnya ya. Jadi usahakan brandnya itu memang familiar, terus memang ya itu tadi, karena kita untuk memudahkan mendapatkan spare part. Yang keempat adalah kita lihat kalau kita mau beli mobil sedan ini adalah pertama adalah lokasi mobil itu berada ya kan. Mungkin berada di dekat pantai, atau mungkin dia ada di perkotaan yang besar. Nah kan, karena apa? Karena kalau di perkotaan mungkin lokasinya itu rawan banjir atau tidak ya kan. Kalau di pantai itu ya otomatis dia korosi atau tidak kan. Nah itu ya kita juga mempertimbangkan untuk lokasi mobil itu di mana berada. Yang kelima adalah kita sebelum cek keseluruhannya, kita cek bodi bagian luar secara kasat mata saja ya. Jadi kita lihat kalau memang kira-kira dilihat itu masih lempeng semua ya kan. Nah seperti ini kan kelihatan masih lempeng semua. Kita lihat dari samping ya kan, kelihatan masih lempeng lah ya kan. Terus kita lihat dari depan ya kan, dari depan seperti ini ya kelihatannya masih lempeng lah ya kan.
Kita lihat aja dari jauh ya kan. Nah, kita lihat dari jauh kelihatannya masih enak dilihat. Nah, itu ya berarti kondisi mobil itu terawat. Yang berikutnya setelah kita lihat, kita kira-kira kita srek, kita cocok, kita pegang ya kan. Kita pegang, kita lihat yaitu kondisi catnya ya kan. Jadi kondisi catnya kalau walaupun tuh mobil sudah tua ya kan, mobil-mobil sedan usianya sudah 20 tahun, 15 tahun. Nah, itu biasanya kalau memang perawatannya bagus tuh kadang-kadang kita masih menjumpai cat yang masih aslinya ya kan. Seperti ini. Ini sebagian asli, sebagian sudah tambahan ya. Kalau ini sudah sudah disulam ini kan kelihatan nih, dipegang. Sini halus, di sininya kasar ya kan. Nah, ini terus masuk di sini. Nah, kalau ini masih cat aslinya ya kan. Cat aslinya, warna aslinya. Nah, itu juga bisa kita lihat. Biasanya yang tidak bisa dibohongin tuh cat asli atau tidak itu dari sininya ya kan. Nah, dari cat-cat sininya. Nah, ini ya kan. Ini kan kali ini masih aslinya. Ini susah ngecatnya di sini. Makanya kadang-kadang kalau catnya itu bukan aslinya, warnanya beda dengan yang di luar ya kan. Nah, ini cat masih aslinya ya kan. Nah, ini kelihatan masih aslinya. Nah, ini ya, ini cat masih aslinya. Jadi kita lihat kondisi catnya itu masih aslinya atau tidak ya kan. Kalau seandainya yang punya itu mengatakan ini masih aslinya ya gampang. Tadi kita tinggal cek, yaitu posisinya berada di sela-sela sempit lah. Berada di pintu ya kan, berada di sebelah sini ya kan, ini kan bisa kan. Nah, ini jarang ini bisa dicat ulang tuh jarang ya, kayak pintu-pintu seperti ini ya kan. Nah, ini cat masih aslinya. Terus yang berikutnya adalah kita ketok ya kan. Nah, kita ketok kondisinya masih banyak kaleng atau tidak ya kan. Nah, ini udah agak tebel ya kan. Nah, ini masih kaleng. Nah, berarti ini sudah bangunan. Nah, ini masih kaleng ya kan. Nah, ini masih kaleng. Nah, termasuk bagian atap sini ya. Jadi kita cek juga bagian atap sini kondisinya masih banyak kaleng atau tidak. Ini masih cat aslinya ini ya. Ini makanya warnanya juga sudah mulai memudar putih. Ini nanti tinggal di salon, sudah itu di clear, sudah mengkilat lagi ya. Terus yang berikutnya yang tak kalah penting juga di bagian bodi adalah kita cek di bagian sini ya, spakbor. Nah, ini kan. Nah, ini bisa kelihatan ya. Jadi jangan sampai ada keropos ya kan. Pada dasarnya sih hampir sama dengan mobil SUV ya kan, atau mobil ya kayak mobil-mobil besar ya. Kita cek. Nah, ini jadi ini kelihatan masih ori ya kan. Nah, kita pegang seperti ini ya, kita pegang. Nah, biasanya kalau udah mulai karatan tuh di sini-sininya karatan ya kan. Nah, ini jangan sampai ada karat ya kan. Nah, ini jadi kita cek bagian ban belakang maupun bagian di dalam roda depan ya kan. Nah, seperti ini ya kan. Nah, itu bisa kelihatan ya. Nah, itu kan, itu masih kelihatan banyak orinya ya kan. Nah, ini baik di kanan maupun di kiri ya. Jadi kita cek semua, kanan kiri kita cek semua ya kan. Kanan kiri kita cek semua. Nah, ini bagian bodi ya kan. Kanan kiri kita cek. Nah, ini masih bagus ya kan. Padahal ini tahun 95 ya kan, 95. Jadi udah 20 tahunan. Usia mobilnya udah lebih ya kan, hampir 30. Nah, itu ya. Jadi kita cek. Nah, ini masih bagus. Terus yang berikutnya yang tak kalah penting adalah di bagian bawahnya ya kan. Bagian bawah seperti ini. Ini kita cek. Jadi jangan sampai ada keropos ya kan. Kita bisa ngolong ya kan, kita lihat kanan kirinya ya kan, seperti ini ya kan. Bisa kita cek kan. Nah, itu termasuk di bagian bawah-bawahnya sana ya kan. Nah, itu kita bisa cek. Nah, ini kan masih mulus ya kan, belum ada keropos sama sekali. Nah, itu kan biasanya kalau mobil-mobil tua itu udah mulai ya kan. Nah, ini belum ada keropos sama sekali, padahal usianya sudah 30 tahunan nih. Berarti mobilnya cukup terawat. Jadi jangan sampai ada sedikit pun, kayak kalau bisa itu usahakan jangan sampai kayak ada karat gitu ya kan. Ada karat tuh biasanya kalau udah ada karat itu akan melebar kemana-mana itu nanti begitu diperbaiki. Nah, itu ya. Setelah bodi bagian luar sudah, yang tak kalah penting adalah list seperti ini ya kan. Ini usahakan masih lengkap. Terus kita buka juga termasuk list seperti ini ya kan. Ini masih aslinya semua. Kita buka untuk karet-karet seperti ini ya kan. Usahakan masih bagus ya kan. Nah, karet-karet ini adalah untuk karet hujan ini kan. Kalau sampai terjadi rusak kan bisa menimbulkan kebocoran ya kan, karet-karet seperti ini.
Jadi usahakan masih bagus ya kan, sini-sininya. Ini yang tak kalah penting adalah untuk bagian bagasi belakang ya kan. Untuk bagasi belakang kita cek. Yang berikutnya adalah untuk bagasi belakang kita cek. Kita lihat di bagian dalamnya ya kan, seperti ini. Kita lihat ada keropos tidak. Nah ini kita buka ya kan, kita buka. Nah ini ya kita buka, kita lihat. Nah ini ada keropos. Nah ini ada sedikit ya, udah mulai ngelupas. Nah ini nanti harus cepat dirapikan ya kan, cepat dipelingkut ulang. Nah ini ya. Yang tak kalah penting adalah di bagian di bawah ban sini ya. Bawah ban sini kita lihat, kita buka ininya kan. Kita angkat seperti ini, kita lihat ya kan. Nah ini yang rawan keropos tuh di bawah bannya sini biasanya. Nanti kita buka, kita lihat ya kan, seperti ini ya kan. Nah ini masih agak mulus semua, belum ada keropos-keropos ya, tapi udah memang harus dipelingkut ulang. Nah ini udah kelihatan masih cat-cat aslinya semua. Kalau bagian luar sudah ya kan, sudah detail kita lihat, kita cek. Termasuk adalah lampu-lampu gini ya, usahakan masih mulus, karena ini kalau nyari juga susah, walaupun ada di online juga harganya mahal ya kan. Jadi usahakan jangan sampai ada yang pecah atau retak. Tapi kalau cuma retak dikit, kalau yang lainnya masih bagus ya nggak apa-apa lah. Termasuk di bemper-bemper seperti ini ya. Jadi usahakan bemper-bemper seperti ini masih belum banyak yang retak ya, atau belum pecah ya kan, belum terjadi insiden. Termasuk di bagian bemper depan sini ya kan. Jadi usahakan masih mulus punya aslinya. Yang tak kalah penting bagian bodi adalah di bagian depan ya kan, sebelum kita ke bagian interior. Di bagian depan adalah di kap mesin. Sudah itu kita lihat adalah di bagian dalam mesinnya ya kan, bodi di dalam mesinnya seperti ini ya. Jadi kita lihat untuk, nah seperti ini kan masih orinya semua, ini masih catnya semua dilihat. Jadi jangan sampai ada keropos sedikit pun ya kan, termasuk di sambungan-sambungan sini ya kan ini. Nah karena yang riskan tuh biasanya di bawah radiator situ ya, tuh ada radiator biasanya ada keropos. Nah itu kelihatan ya, ada keropos sedikit nih itu ya kan, ada keropos sedikit tuh kelihatan tuh kan. Nah itu ya, jadi usahakan betul-betul memang masih orinya. Nah, ini cat masih orinya ya, ini kelihatan. Sama ini nih masih orinya ya, sama ya. Nah ini yang susah biasanya kalau untuk di bengkel tuh ngecat tuh bagian-bagian sini. Jadi kita ngecek ori atau tidak itu kita buka kapnya aja, kita bandingkan cat luar dengan cat dalam. Nah biasanya seperti itu. Itu ya. Kalau udah kita cek di bagian bodinya sudah semua, kita masuk ke dalam interiornya ya. Jadi kalau mobil, walaupun mobil tua, usahakan kita beli itu interiornya yang masih orinya ya, masih orinya seperti ini. Berarti menandakan ya mobil itu terawat kan gitu. Jadi ini masih orinya semua, lihat ini masih kain ya kan, masih kain semua modelnya. Termasuk di bagian panel-panel sini ya, ini usahakan tidak ada yang retak atau pecah ya kan, ini masih orinya semua. Terus fungsi power window-nya ini segala macam ya kita cek ya kan, dia berfungsi atau tidak ya kan. Ini central lock-nya segala macam kita cek ya kan, seperti ini. Di bagian dashboardnya, speedometernya, nah ini ada cacat dikit ya. Nah ini kita lihat semua, termasuk di bagian untuk speedometernya ya kan, kita lihat, kita cek untuk di speedometernya itu lampu-lampunya berfungsi semua atau tidak ya kan, seperti itu. Nah ini ada yang mati ya kan, untuk lampu remnya tidak ada ya kan. Kita lihat nanti kita hidupkan. Nah jadi kita usahakan interiornya itu ya kelihatan bersih, terus usahakan masih orinya ya kan. Nah ini masih banyak orinya ya, jadi jangan sampai ada yang cacat. Nah ini setir ini juga bisa kelihatan Pak capek atau tidak ya kan. Ini ya wajar, umur udah 30 tahun ya kan, ini otomatis ya kan. Kalau ininya masih lumayan lah, ini tinggal dipoles mengkilat ini ya kan. Gigi-gigi kita lihat, kita cek ya kan, fungsi rem tangan segala macam kita cek. Kalau semua bodi sudah selesai, interior luar dan dalam sudah selesai, sekarang kita lihat ke bagian mesin. Jadi bagian mesin yang pertama kita lihat adalah penampakan luarnya ya. Jadi usahakan penampakan luar itu bersih
seperti ini ya kan, tidak ada bekas oli netes ya kan. Jadi bersih seperti ini, tidak ada bekas oli netes. Kita amatin betul-betul detail ya kan, betul-betul detail. Jadi jangan sampai ada sedikit pun oli netes. Itu bisa dilihat juga dari bagian bawah seperti ini ya kan, kita bisa lihat. Nah ya, jadi bersih ya, bersih, nggak ada bekas oli netes ya kan. Jadi betul-betul kelihatan bersih ya kan. Nah jadi kita usahakan kita lihat seperti ini ya, bersih. Nah kalau ini sudah, yang berikutnya yang tak kalah penting di bagian kaki-kaki itu adalah bagian roda ya kan. Jadi usahakan roda depan ini tidak ada yang banyak kemakan sebelah dalam maupun di luar. Biasanya kalau udah kemakan dalam dan luar itu ada masalah di kaki-kaki. Tapi kalau semuanya is oke, nggak masalah lah ya kan. Mungkin cuma ganti terot atau mungkin ganti shock breaker, tapi ya lumayan. Kalau sedan ini sampai rusak kena shock breakernya, itu ya harganya cukup fantastis ya kan. Bisa diangkat satuan ya kan gitu. Jadi usahakan kalau syukur-syukur dapat tuh ya masih kondisi bagus semua ya kan. Untuk ngecek per masih bagus tidak, ya cukup ditekan-tekan saja ya kan, dia ada ininya atau tidak, ngepernya bagaimana. Nah itu ya, setelah semuanya kita lihat bersih normal, yang berikutnya adalah kita tinggal hidupkan mesin ya kan. Kita nyalakan mesinnya, udah itu kita dengarkan suara mesinnya. Di dalam mesinnya itu jangan sampai ada suara yang kira-kira mengganggu ya kan. Jadi kita anteng, kita dengarkan dengan teliti, dengan cermat, ada suara lain atau tidak kan gitu kan. Kita cek, kita lihat ya kan. Ini ada tek. Nah ini di fanbelnya ya kan. Nah itu fanbelnya itu ada yang apa, yang luka. Ini harus ganti nih berarti ya kan, suara tek-teknya itu. Nah ini ya, jadi suaranya harus terdengar adem ya kan, tidak ada suara bisik yang lainnya. Mesinnya masih bagus atau tidak ya kita bisa cek juga di bagian knalpotnya ya kan. Biasanya kalau masih bagus tuh dia mengeluarkan air atau embun ya kan. Nah seperti ini. Nah ini masih kering ya kan, masih kering untuk ininya kan. Nih masih belum ada apa, belum ada kotoran hitam ya kan, berarti masih pembakarannya masih sempurna ya kan. Kita dengarkan dengan seksama. Nah kalau sudah kita dengarkan seksama, suaranya bagus enak, sudah itu kita buat jalan ya. Jadi kita buat jalan pelan, kebut, kita rem. Jadi kita buat jalannya juga kita rasakan ya kan. Begitu kita ngoper gigi ya kan, kita ngoper gigi, kita lepas kopling itu ada jeda, tidak ada gledek tidak ya. Takutnya kalau seandainya ada jeda berarti ada bokelnya itu yang bermasalah ya kan. Bokelnya itu yang bermasalah. Memang harganya tidak mahal, cuman kan juga mengurangin daripada kita tidak tahu atau bokelnya yang rusak atau mungkin rumahnya yang rusak. Jadi ya usahakan pas kita ngoper gigi, masukkan gigi itu tidak ada hentakan ya kan, hentakan yang kira-kira kayak benda ketemu dengan benda itu ya, kayak ada suara gledek. Nah itu berarti ada permasalahan untuk di bokelnya. Udah itu kita buat jalan ya kan, kondisinya jalannya itu anteng atau tidak, terus banyak lari atau tidak setirnya. Nah atas seperti itu, karena kalau sedan tuh ya rata-rata memang mobilnya ya banyak yang terawat ya kan, seperti itu. Jadi ya kita buat jalan tuh masih enak atau tidak. Yang tak kalah penting adalah untuk semuanya juga dicek bagian AC segala macam tuh dia masih dingin atau tidak. Itu ya mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang mobil sedan usia tahun 90-an, jadi usianya udah 30-an tahun. Jadi ya benar-benar teliti, benar-benar kita cermati ya kan. Jadi ya gampang-gampang susah ya kan, gampang-gampang susah. Saya melihara sedan ini pernah ya berkali-kali ya kan, dari mulai Honda Accord, terus mobil apa itu yang Malaysia itu atau apa itu ya kan, termasuk Corsa juga pernah melihara ya kan. Terus ini adalah Suzuki S-Team ya kan, Suzuki S-Team itu. Jadi ya memang kita harus benar-benar teliti. Kalau tidak teliti ya namanya kita melihara mobil tua, kadang-kadang banyak dandannya. Tapi ya kalau dandan itu sebenarnya udah wajar lah. Yang penting itu tadi, usahakan memang
dia populasinya banyak sehingga spare partnya itu banyak tersedia di sekitar kita. Tapi kalau sekarang ini sebenarnya udah gampang ya, online sudah banyak ya, cuman kadang-kadang jadi masalah kita harus menunggu waktunya. Cuma kadang-kadang juga pas kita beli online juga tidak sama. Contohnya seperti ini ya, kemarin saya beli tali kipas yang bawah, saya beli adalah merek memang untuk AC dan boros steering, ternyata pas dipasang ke kurang panjang. Nah ternyata ini adalah persamaannya dengan punya APV. Nah itu ya, jadi kalau beli spare part, tipsnya beli spare part mobil tua itu adalah kita lepas, sudah itu kita bawa ke toko. Beli yang seperti ini ya, kita tidak usah sebutkan mereknya. Karena saya juga pernah punya pengalaman kawan memelihara mobil Mazda, dia beli spare part, dia tidak tanya ke toko itu mereknya apa tidak. Penting saya mau beli alat ini ada nggak? Mobil apa itu mas? Nah, ini cuma titipan, saya beli alat seperti ini. Dicek, oh ada, ini ada persamanya, ya udah dipilih kan gitu ya. Oke, saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.